Kang Esa ini adalah orang yang support di balik konten di balik YouTubers terkenal nomor 1 di Karawang, yaitu Denny Reni. Ya, jadi selain Denny Reni juga lu ngebantuin Gus Aldi ya? Dulu ya. Sempet. Gus Aldi. Sebetulnya kalau Gus Aldi itu kenal Gus Aldi itu bukan dari YouTube. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Tepuk tangan dong. Luar biasa, hari ini spesial, luar biasa banget karena kedatangan gue star yang cukup effort untuk datang ke sini karena waktunya sibuk ya, luar biasa banget. Dan Binet Lovers dimanapun kamu berada, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat menjalani hari-harinya. Amin. Oke, di samping saya ini adalah gue star, seorang konten kreator dari YouTubers, di Instagram bikin konten, dan sekarang meledak di TikTok, guys, luar biasa. Langsung aja kita sambit. Sambut dong. Sambut. Please welcome the one and only Esa Anugrah. Halo. Gimana kabar Esa? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Makin segar aja lu. Ya, alhamdulillah. Soalnya dikasih susunya yang mereknya mahal. Oh, mereknya mahal. Jadinya seger, subur. Jadi seger, subur. Sa, gue tuh berarti kenal sama lu, tapi kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Thank you loh udah datang ke ini. Sama-sama. Thank you juga sudah membuka peluang buat saya hadir di sini. Justru Binet Talk itu mengundang orang-orang yang hebat. Jadi gue nggak sembarangan, walaupun ibaratnya lu udah kenal gue, tapi gue nggak sembarangan, gue selektif untuk bisa datang ke Binet Talk. Luar biasa. Thank you. Sa, berarti gue kenal sama lu tuh dari apa dulu ya? Lu ingat ya? Ingat. Dulu itu gue ketemu lu itu waktu di salah satu kafe. Oh iya benar. Salah satu kafe, di situ pas kita lagi ada event kalau nggak salah tahun baru ya. Tahun baru. Ini ada orang banyak gaya main sulap. Coba saya samperin, katanya emang dia pemain sulap. Oke. Tapi bukan pesulap perasaan ya. Perasaan. Kagak lah. Jadi gue waktu itu salah satu kafe ketemu lu acara tahun baru ya. Iya, betul. Jadi beliau ini ya, ini sedikit profil. Jadi Esa Anugrah ini, Kang Esa gue manggilnya. Kang Esa ini adalah orang yang support di balik konten, di balik YouTubers terkenal nomor 1 di Karawang, yaitu Denny Reni. Ya, jadi ini nih yang belum tahu sosok seseorang yang sangat berkontribusi buat konten-kontennya Denny Reni ya. Denny Reni itu sempat jadi gue star Binet Talk juga ya. Nih videonya ini. Nah itu ya. Dan ternyata inilah orang di balik Denny Reni. Jadi lu waktu selain Denny Reni juga lu ngebantuin Gus Aldi ya? Dulu ya. Sempet. Gus Aldi. Sebetulnya kalau Gus Aldi itu kenal Gus Aldi itu bukan dari YouTube. Oh, justru bukan? kita udah temenan lama sebelum beliau itu aktif di YouTube dan terkenal di YouTube. Kita udah kenal. Oh, karena gitu. kita dulu ada di satu majelis. Wih. Ya. Satu majelis. Dan juga dulu sering manggung-manggung bareng juga. Oke. Sama beliau. Luar biasa, terlihat ya pada kostumnya sekarang ini udah pakai wah Islami banget nih Esa. Dan tapi sama Denny Reni sekarang masih terus ngonten. Masih, alhamdulillah masih, kita masih berjalan juga. Apapun yang dilakukan semuanya itu biar bermanfaat untuk semuanya. Mantap, luar biasa, masih ngonten, masih berkarya jadi konten kreator. Jadi kenapa gua ngundang lu ke sini ya? Karena Esa ini adalah sosok konten kreator yang sejujurnya waktu itu kan gue lihat lu bener-bener belum bikin konten, baru support Denny Reni tuh waktu kita ketemu di salah satu kafe kan. Betul. Jadi waktu itu ini fun fact, gue tuh pengen kenal Denny Reni, tapi nggak tahu nih kapan ketemunya gitu. Tapi gue tahu kalau dia orang Sukakarya. Iya. Karawang nih kalau kalian tahu ya, warga Sukakarya
ternyata ada Denny Reni itu salah satu, sekarang udah tembus ke TV mana-mana ya. Iya. Ya seorang YouTuber, konten kreator, dan waktu itu gue tuh pengen ketemu dia, tapi nggak tahu nih kapan waktu yang tepat. Tiba-tiba gue diundang di salah satu kafe itu untuk isi acara sulap. Denny Reni juga satu acara sama gue. Salah satu bintang tamu di acara tersebut. Salah satu bintang tamu. Akhirnya, wah, gue ketemu nih Denny Reni, dan gue lihat lu waktu itu ada kan kru lah, ada krunya lah ya. Iya. Salah satunya lu, dan gue iseng main sulap, Esa datang. Nah, lu mulai penasaran tuh ya. Iya. Mulai penasaran, akhirnya udah tuh berkelanjutan, malah kenal, malah Reninya juga satu SMA sama gua gitu. Jadi situ banyak lah. Silaturahminya manjang gitu, luar biasa. Dan itu 2016 seingat gua. Iya. 17 ya? 18? 19? Dari 19 ke 20. 19 ke 20? Iya. Oh, masih ingat loh. Berarti udah 4 tahun ya? Sorry. 18 ke 19. 18 ke 19? Iya. Iya kan? 18-19. Soalnya itu kurang lebih awal-awal gue bergabung sama mereka. Oh gitu. Jadi dulu gue tuh kelulusan tahun 2018. Lulusan tahun 2018. Niat awal dari dulu tuh emang nggak pernah ada keinginan buat kerja dimanapun, maksudnya entah di perusahaan atau di pabrik, karena udah ada niat dan tekad gitu. Ini hobi ini harus dijadikan passion. Hobi ini harus dijadikan passion. Gue dari dulu tuh emang seneng ya berkarir di bidang entertain. Dari zaman sekolah, SMP kita udah mulai manggung-manggung. SMP lu udah manggung ya? Udah mulai bikin band. Dulu sempet juga kita udah punya satu lagu dan kita hampir masuk ke tahap recording tapi itu gagal. Lu? Ya, ada satu band dulu zaman sekolah, zaman SMP ya. Ini belum ketemu Denny Reni nih? Belum, jauh. Ketemu Denny Reni itu setelah lulus sekolah. Jadi karena kita di majelis tuh di majelis itu di tim Hadroh ya. Tim Hadroh itu ada salah satu personil kita itu ternyata personilnya Denny Reni. Player musiknya. Home band-nya ya. Akhirnya kita kenalan lah. Dulu gua belum punya basic masalah editing ataupun yang lainnya. Bener-bener dari dasar lah. Cuman kalau untuk dasar-dasar ngedit di HP masih bisa. Dulu itu bakat yang bisa dimanfaatkan itu cuma nyupir. Iya. Lu bisa nyupir tuh dulu ya? Saat itu iya. Maksudnya ya lulus sekolah lah. Ya. Lulus sekolah kan? Lu bisa nyupir. Lanjut. Nyupir. Dia itu ya karena Denny Reni posisi pada saat itu dia lagi nggak ada driver untuk acara-acara buat ngehandle segala macam. Akhirnya di situ gue lah yang ngehandle untuk drivernya. Jadi kalau misalkan mereka ada acara kesana kesini itu gue yang driverin. Tapi lu sebelumnya tahu Denny Reni? Tahu dari zaman sekolah itu. Jadi cerita gini, ada temen yang ngenalin ke gue sendiri. Sampai temen gue aja sampai nggak nyangka sama gue. Temen gue itu ngidolain Denny Reni. Jadi zaman sekolah tuh gue lagi istirahat, lagi tiduran. Sa, lu kenal nggak nih? Ada YouTuber orang Kerawang nih. Saat itu Denny Reni kalau nggak salah subscribernya masih 300.000. Itu banyak. Iya, saat itu ya. Gue tahu malah dari 200 ribuan. Dari 300.000, teman gue ngasih lihat. Oh ini orang Kerawang. Iya. Ada kepoin lah. Karena pada dasarnya gue itu emang udah seneng lagu Jawa dari dulu. Nah, ini nyambung nih ceritanya. Gue emang udah seneng lagu Jawa itu dari dulu. Karena mungkin emang karena bapak gue kan orang Jawa. Jadi adalah darah yang nyambung ke dari gue. Ayah lu orang Jawa? Ya. Bokap gue orang Jawa. Ibu orang Betawi. Ya. Jadi emang dari dulu gue seneng lagu Jawa. Pada saat ngepoin akun YouTube-nya Denny Reni, itu ada beberapa lagu coveran lagu Jawa. Nah disitulah gue mulai suka dengan konten-kontennya. Gue pikir Kerawang keren juga ya, ternyata ada putra daerah yang memiliki konten-konten yang bisa diterima oleh masyarakat banyak gitu loh. Karena saat itu gue tuh masih buta banget tentang sosial media. Yang gue tahu itu cuman zaman dulu kan akses Instagram aja masih kurang lah. Orang-orang dulu mainnya kalau nggak Facebook. Ya kan? Facebook banyak ya. Facebook. Terus? Akhirnya mulai kepoin dan dilalah teman satu majelis gue itu ternyata dia tim dari Denny Reni. Itu pada saat gue udah lulus sekolah. Akhirnya kita datang lah
diajak main awalnya. Oke. Diajak main ke rumahnya. Itu gue inget waktu bulan puasa. Bulan puasa. Ya. Lagi latihan, mereka persiapan buat event. Udah gitu gue dateng, kenalan segala macem. Kita ada dulu tuh satu acara bareng sama Gus Aldi kalau nggak salah. Satu acara bareng Gus Aldi, dari situ gue nyupirin Gus Aldi ke acara tersebut. Dan Denny Reni pun tahu kalau gue bisa nyupir. Setelah itu, Tapi lu berarti kenal duluan sama Gus Aldi? jauh kenal duluan sama Gus Aldi karena Gus Aldi itu emang kita dulu satu majelis sebelum dari zaman gue sekolah dari tahun 2015. Nah, Gus Aldi itu. Kalau Denny Reni ini kan 2018 kenalnya. Oke. Terus akhirnya after dari event tersebut, gue dihubungin buat ikut bareng sama mereka. Akhirnya gue ikut. Tahun berapa? Awalnya itu tahun 2018. Oh, 2018 juga. Tahun Oh, 2018. yang ketemu gue itu baru-baru ya? Baru itu pada saat itu jabatan gue masih sebagai driver. Oke. Ya. Tapi lu gimana? Lu bilang kalau apa dia ngebutuhin? Apa gimana tuh waktu itu interaksinya? Pada saat itu ada satu event yang dia lagi mau ke event tersebut, cuman nggak ada drivernya. Oh. Akhirnya gue backup. Awalnya backup. Awalnya Jadi gue cuma nge-backup. Yaudahlah, gue bisa Iya. nih. Ayo gue aja nggak apa-apa gitu. Oke. Ntar izin. Pakai izin dulu. Soalnya lagi Oke. agak kurang fit. Santai-santai. Tapi thank you lo nggak fit, Iya. tapi lanjut. Akhirnya lu nge-backup dulu dan akhirnya lu bisa ngedriverin Denny Reni. Ya, betul. Akhirnya terus dari awal gua gabung, terus gua ngedriverin, terus sampai detik ini gua kemanapun mereka pergi, gua akan selalu ada. Dan support mereka. gila luar biasa lu nih Esa, lu kemana dia ke TV, dia bikin konten video musik, lu ikut ya? Ikut. Kemarin Denny aja main sama Shakira Nono ya, kalau yang tahu. Ke Shakira Nono juga dia sempat jadi guest star di sini. Jadi dia seorang penyanyi cilik. Iya. Asal Karawang yang suaranya keren banget. Dan waktu itu minta Denny untuk Jadi bintang video klip dan lu ikut. Ikut. Padahal itu Reninya juga nggak ikutan ya. Nggak in frame kan, setahu gue tuh nggak in frame Cuma kan. ada ini doang. Doang, tapi lu ikut gitu. Dan itu lu yang driverin itu. Iya. Karena itu adalah jadi tanggung jawab gua. Luar biasa. Dan ternyata lu juga ngeditin videonya. Iya, termasuk yang ngebentuk komposisi musik mereka. Termasuk Ya, komposisi jadi kalau musik. misalkan untuk saat ini produksi musik di TikTok itu, itu kan kita ada komposisi musiknya. Oke. Beatbox. Ya. Karena nggak langsung ini ya, Nggak karena langsung, kita ada kebanyakan proses konten gitu. Denny Reni kalau kalian tahu ya. Ya siapa nggak tahu Denny Reni lah, warga Karawang lah harusnya udah tahu ya, konten kreator yang beatbox ya. Ya. Viralnya awalnya dari beatbox dan sekarang banyak challenge segala macam, tapi tetap ada beatboxnya gitu ya. Dan konten-kontennya keren-keren banget menurut gue, karena nggak cuman ya mungkin adalah sedikit satu dua maksudnya tentang yang soundnya langsung dari TikTok. Iya. Ya kan? Justru untuk Joget-joget. belakangan ini kita menghindari hal tersebut. Jadi fokus track kita, target poin kita adalah kita berkarya dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, iya, betul. Jadi kita nggak pernah memanfaatkan momen atau situasi. Betul. Justru kita harus menciptakan ide Menciptakan trennya lu ya. Bahkan banyak sound-soundnya Denny Reni yang dipakai orang lain. salah satunya Yamet Kudasi. Yamet Kudasi. Kalau kalian Yamet Kudasi, tahu nggak? Tahu kan Yamet Kudasi? Nih, yang buat soundnya nih, dia. Tuh waktu pada saat mau upload itu kita ada konflik sebetulnya. Karena Hak cipta. bukan. Pada saat mau upload Adeni sendiri kurang pede dengan suaranya. Karena kan itu ada part time-nya kan. Dan gua teknis. Di lirik awal itu Reni yang nyanyi, di lirik yang kedua itu di bar keduanya itu Adeni. Iya. Adeni awalnya kurang pede. Cuman gua bantu untuk yakinin bahwa ini momen kita di mana apa yang udah jadi kewajiban kita harus kita lakukan. Oke. Tujuan kita adalah untuk Profesional. untuk menghibur semua masyarakat. Betul. Bahwa menghibur juga nggak asal menghibur, tapi profesional untuk bisa menghibur gitu ya. Walau nggak fit, walau nggak pede, segala macam. Oke. Nice, luar biasa. Oke. Ini menarik nih. Kenapa gua ngundang lu lagi-lagi? Lu kan
yang gua tahu waktu itu ngikut-ngikut Denny Reni dan lu udah jelasin kalau lu dulu driver. Iya. Dan sekarang lu menjadi konten kreator yang gua lihat nih, lu sekarang udah tembus ratusan ribu followers di TikTok. Iya. Itu luar biasa menurut gua, lu driver. Sekarang lu bisa ngedit video, lu bisa ngedit film juga, beberapa video musik Shakira Nono juga sempat lu garap. Dan gua tahu hasilnya, dan lu sekarang bisa mixing musik production. Itu keren menurut gua, bro. Nah, perjalanan ketika lu driver gimana? Gue suka nih konten, atau lu emang kepaksa ya emang ada duitnya apa gimana gitu? Enggak. Jadi gue kalau tiba-tiba lu bisa menjadi video editor dan garap musik. Gue itu prinsip gue gini, kalau misalkan untuk di entertain ya, tadi gue bilang back to dasar, back to basic. Gue tuh seneng basicnya itu di entertain. Jadi apapun hal yang dalam entertain itu gue pelajari. Dan gue orangnya tipikal yang haus dengan ilmu. Jadi ketika ada suatu hal yang baru, yang menarik, yang mungkin itu bisa gue pelajari, ya gue selalu pelajari. Mantap. Jadi lu seiring berjalannya waktu. Yes. Lu kan dipercaya jadi driver nih. Iya. Tiba-tiba jadi video editornya Denny Reni gimana? Kan dia nguji dong. Lu bisa nggak ngedit video? Justru bukan gue diuji, justru gue yang minta. Jadi pada saat itu Denny Reni itu hanya menggunakan beberapa equipment yang mereka pakai gitu. Sedangkan peralatan yang mereka miliki itu banyak. Tapi karena keterbatasan orang yang handle dia, akhirnya gue coba sedikit demi sedikit dan belajar dari kesalahan, dari kekurangan itu gue pelajari. Apa yang bisa gue update dan apa yang bisa gue upgrade dari diri gue itu gue lakukan. Jadi pada saat itu Denny Reni punya alat mikrofon mikrofon kondensor. Dan ada perangkat equipment sound cardnya juga. Terus dia bilang, ini punya alat begini sayang kalau nggak dimanfaatin. Lu waktu itu ngeliat waktu itu emang nggak dipakai? Nggak dipakai. Terus? Sebenarnya ya bingung mau gimana, kata Denny gitu kan. Coba deh, bisa pelajarin. Jadi benar-benar gue itu otodidak. Gue cari referensi sendiri, gue lihat searching di YouTube, dan juga gue belajar juga dari beberapa teman-teman gue. Dan salah satunya gue juga mau ngucapin terima kasih juga buat Gus Aldi yang udah selama ini bisa dibilang ada beberapa ilmu-ilmu dia yang gue serap. Jadi ya jadinya gue sekarang ini ya berkat mereka juga. Iya, luar biasa. Jadi yang belum tahu Gus Aldi itu seorang konten kreator juga. Cuman bukan cuman, maksudnya seorang konten kreator, kontennya bersolawat ya, religius, luar biasa banget. Tapi gue sempat lihat tuh sekarang udah berapa subscriber? Siapa? Gus Aldi 3 jutaan ada? 3 jutaan, kurang lebih 3 jutaan ya? 3 jutaan Gus Aldi, luar biasa. Tapi gue waktu itu pernah ngeliat di Instagramnya, kalau dia waktu dulu bisa main sulap, Iya, gue main sulap. Namanya Aldi, gue Aldi, sama-sama bisa main sulap. Wah, ntar next nih, berapa ngundang dia? Langsung hubungin kontak person ya. Wah, luar biasa. Dan beliau di konten-kontennya sering prank sholawat ya, di mobil, di mana-mana. Dan itu ngebantu follow yang jadi bintang tamunya. Wah, luar biasa. Ada Vera waktu itu sempat dia korban prank Gus Aldi ya, prank sholawat, dan dia sempat jadi gue Binetong di sini, luar biasa. Dan itu views paling banyak, bro. Sekarang udah berapa ribu tuh? Jadi lu kebantu juga dengan adanya Gus Aldi, Denny Reni ya. Betul banget. Tapi jasa mereka itu nggak akan pernah gue lupain. Luar biasa. Sampai kapanpun. Nah sekarang gue pengen ngebahas lu-nya nih. Gue yakin lu-nya juga karena ada kemauan. Akhirnya lu coba bikin konten, lu coba belajar ya tadi soal teknis segala macem, lu belajar akhirnya lu bisa nih. Nah gue pengen bahas esanya nih. Sekarang gimana perasaan lu sekarang udah bisa punya konten sendiri gitu, yang tadinya mungkin lu ngikut-ngikut, lu punya konten sendiri, tapi mereka ngebolehin lu bikin konten juga kan? Ngebolehin tentunya. Nah sekarang lu menjadi konten kreator yang sekarang apa konten lu berarti? Sholawat, luar biasa. Gimana nih perasaan lu, ceritain? Tanggung jawab sih itu, tanggung jawab yang sangat besar buat gue. Gimana tuh? Karena
apalagi konten gue yang bisa dibilang sholawat ya. Pertama kita nggak bisa terlalu bebas dengan karya. Oke. Karena sholawat itu adalah pantangan kita. Sholawat itu kan bahasanya sebetulnya kalau orang-orang yang paham itu sholawat itu maknanya sunnah. Oke. Sunnah untuk dilakukan. Cuman banyak orang yang berprasangkanya itu buruk ketika melihat para konten kreator sholawat. Maaf ya. Kita konten nggak pakai peci, kita dibilang apa? Kayak menistakan agama. Iya. Dan sejenisnya. Banyak lah ya pendapat soal itu. Jadi semua yang dilakukan para konten kreator sholawat itu malah jadi bisa dibilang hujatan dari beberapa ada ya mungkin namanya netizen ya kita nggak tahu ya. Cuman untuk saat ini gue coba mengarahkan teman-teman khususnya dari penonton gue. Ini sajian sholawat yang bisa kalian nikmati dari atas dasar pengalaman dan kecintaan gue terhadap sholawat. Karena jujur dari kecil gue emang senang sholawat. Dari kecil. Jadi bukan berarti gue memanfaatkan keadaan untuk sholawat gitu kan. Tapi jujur dari kecil emang gue suka sholawat. Walaupun untuk saat ini ya sholawat, gue suka sholawat tapi gue juga senang dangdut. Iya, lu tadi ceritanya kan seneng dangdut Jawa, lagu Jawa. Iya. Karena sebetulnya kalau kita pelajari ke zaman dulu ya, sholawat dan lagu dangdut itu sama-sama ciri khas Melayu. Oke. Ciri khas Melayu. Jadi lantunan-lantunan kalau kita bisa lantunannya ya, tapi sholawatnya tetap. Cuman kalau untuk lantunannya itu lantunan Melayu. Untuk sholawat, dangdut, lagu-lagu. Karena kan Melayu. sholawat juga nada Arab kan? Iya, nada musik-musik Arab kan. Musik Arab tuh. Itu lantunan-lantunan Melayu gue suka. Kayak lagu-lagu Malaysia itu gue suka. Wah, gue suka juga itu kalau Malaysia. Dan suara lu tuh bagus, ha? Terkategorikan bagus menurut gua. Dan lu berarti lu waktu ngeband berarti vokalis, bukan? Enggak. Justru gua dulu waktu zaman-zaman ngeband itu jadi player, pemain drum. Wih, mantap. Ini orang multi talent nih. Multi talent luar biasa nih. Lu jomblo sekarang, Sa? Jomblo. Mau pacaran enggak? Enggak. Untuk maksudnya fokus karir dulu ya. Kayak gua fokus karir tapi ada yang nyantol tetep aja. Karena nggak akan fokus. Nggak mau. Ya, dulu pernah. Nah, gue tipikal gini. Maksud gue mau gue promosiin nih. Jangan. Ini multi talentan bener deh ya. Apa tadi ngedrum lo bisa, suara bagus, sekarang teknis editing video, bikin musik bisa. Kenapa? Ada apa dengan pacar dulu? Jadi dulu itu sempat gue punya. Sebenarnya bukan pacar sih. Apa tuh? Kita baru deket. Cuman gue tuh salah satu orang yang ketika kerja melakukan sesuatu itu harus on point. Oke. Jadi ketika kerjaan gue belum selesai, gue nggak akan bisa ninggalin itu. Gue akan lupa dengan diri gue akan lupa makan, lupa tidur segalanya. Yang penting kerjaan gue beres dulu, baru gue istirahat dan gue mikirin diri gue. Mantap. Nah, apalagi kalau misalkan gue pada saat itu dapetnya yang posesif. Waduh. Yang posesif. Dikit-dikit nanya di mana. Dikit-dikit lagi apa? Overthinking. Iya. Karena kan udah dikasih tahu ini lagi ada kerjaan, ada deadline, dan gue harus selesaiin dalam waktu dekat ini, gitu kan? Iya. Cuman dia keke ya udahlah, gue lebih mikirin fokus karir gue. Ya untuk saat ini gue lagi fokus untuk karir gue dulu. Luar biasa. Nice. Oke, berarti sekarang lu fokus konten di sholawat nih ya? Iya. Konten di sholawat fokus ya. Tadi mau gue promisiin kalau emang lu mau dapat pacar, mau nggak? Aduh, jangan. Pacar mau nggak? Oh, nggak mau. Salin mau? Jangan. Nggak jadi. Oke. Lu punya target konten harus berapa kali ya? Sekarang kalau udah TikTok harus setiap hari ya? Enggak juga sih. Akan algoritmanya gitu. Tapi yang penting punya, yang penting ada. Dan poin gua
gue sekarang selama gue ngonten bukan terpaku dengan konten, tapi feeling, tapi hati. Jadi ketika gue ngonten itu gue nggak bisa tuh, aduh gue hari ini belum ngonten, gue harus konten apa? Gue nggak bisa begitu. Jadi gue harus benar-benar resapi dulu bahan materi konten yang mau gue lakuin. Yang bener-bener ngefeel ya. Ngefeel. Kayaknya gue enak, kayaknya jadi masterpiece lah karya. Karena gue benar-benar ingin menyuguhkan yang terbaik untuk penonton gue. Oke, luar biasa. Suka gue. Tapi lu YouTube masih nggak sih? YouTube masih, cuman untuk saat ini dipegang sama label. Ah, YouTube lu? Iya. Jadi Label gue siapa ya? ada kerjasama dengan salah satu label di keren. Indonesia. Yang Cuman gua masih label proses. sama Denny Reni bukan? Enggak, kita satu publishing. Channel lu gua, juga, Sa? Ya, channel gua dipegang di satu publishing dan dia mempublish juga konten-konten, beberapa kontennya Denny Canan, Happy Asmara, Guyo Mateng. Mantap. Ih, keren. Wah, banyak ini gue. Kalau sebenarnya yang pengen gua kupas banyak sih. Cuman gua pengen tarik lurus perjuangan lu sebenarnya. Karena menurut gue inspiratif sih, konten kreator asal Karawang yang mungkin lu, ya tadi lah, lu udah ceritain kalau lu bener-bener dari bukan siapa-siapa, cuman bisa nyupir akhirnya lu, tapi bisa mengembangkan itu, karena lu melihat itu passion dan ada peluang. Iya, betul. Keren, luar biasa. Kuncinya cuman ada 3. Apa tuh? Kuncinya adalah mimpi, motivasi, dan kenyataan. Mimpi, motivasi, dan kenyataan. Kenyataan. Kenapa tuh? Mimpi, berarti kita harus punya mimpi. Gue sering banget matahin omongan-omongan orang. Mimpi lu terlalu tinggi. Nah itu lu nggak suka tuh. Justru mimpi harus setinggi-tingginya. Karena ketika gagal jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Asik. Oke. Betul banget. Motivasi. Ya, motivasi. Jadi ketika gue punya mimpi, apa mimpi gue itu selalu gue jadiin motivasi. Jadi orang-orang entertain itu ya bisa dibilang kayak orang gila, sering halu, menghayal segala macamnya karena dia punya mimpi yang sangat tinggi. Ya. Sepakat dulu. Terakhir. Apa tuh? Tadi ketiga apa sih? 3 itu bukti nyata. Dan Bukti ada nyata. beberapa bukti nyata yang pernah gue alami sampai detik ini. Tapi dari ketiga tersebut, dari mimpi, motivasi, dan hasil nyata itu juga diimbangi dengan keyakinan dan doa. Itu yang selalu gue utamakan. Jadi jangan pernah ketika kita gagal itu kita menyalahkan Tuhan. Ya. Karena setiap kegagalan itu berarti Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ada satu pengalaman gue yang mungkin ini jadi apa ya, bisa dibilang bukti bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke. Jadi pada saat gue lulus sekolah, dulu gue sempet ya bisa dibilang ada masalah dengan keluarga karena gue belum kerja, belum bisa nyari duit kayak teman-teman gue. Oh lu ngalamin itu ya? Ya. Dan gue itu sempet gue ngelamar kerja salah satu bidang jasa pengiriman. Situ. Cuman nggak mau nyebut mereknya ya. Oh salah. Ya. Pada saat itu gue masukin lamaran kurang lebih sampai 5 kali ngelamar dan gue nggak ada panggilan Ke perusahaan yang sama? perusahaan tersebut. Ya. 5 kali gue masukin surat lamaran, gue nggak diterima. Sering berjalannya waktu, proses demi proses gue nikmatin, gue jalanin. Jadi ada satu momen saat itu Denny Reni itu ada collab bareng. Di situ collab kita itu sama cucu si pemilik perusahaan tersebut. Wih. Jadi gue duduk bareng satu meja dengan si pemilik perusahaan tersebut, bisa dibilang apanya, CEO-nya. Iya. Dan gue dikasih kesempatan buat duduk bareng. Sedangkan karyawan-karyawannya aja belum tentu bisa merasakan apa yang gue rasakan saat itu. Nah, Dari saat kan? betul. Dari kutipan tersebut, ya mungkin 5 kali lamaran kemarin itu Tuhan nggak ngasih ke gue. Betul. Tuhan itu udah menyediakan, Punya plan yang lain. punya plan yang lain. Makanya sabar gitu kan. Tuhan itu Iya. udah memberikan, lu bakal ketemu sama si pemiliknya. Itu jadi satu keyakinan gue bahwa ketika kita gagal itu bukan Tuhan gak sayang sama kita, justru Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik untuk kita lagi. Luar biasa. Seorang Esa bisa ngomong ini, tepuk tangan dong. Siapa sih orang yang bikin lu semangat, yang support system selama ini, selama perjalanan lu? Ya selama hidup lu lah. Diri gue sendiri sih. Asik. Karena
Seniman gini. Ini sisi seniman nih. Iya. Gue tuh nggak butuh, bisa dibilang bukan nggak butuh ya. Apa tuh? Ya nggak pernah gue yang namanya berkegantungan dengan orang lain. Oke. Karena gue udah dididik dari orang tua gue, lu harus bisa mandiri. Apapun yang lu lakukan, lu harus fokus dan jangan sesekali lu bikin malu keluarga. Oke. Nice. Jadi bandelnya gue, nakalnya gue, orang tua gue nggak pernah ngurusin. Itu balik lagi ke diri gue sendiri. Itu gue akan nemu rasa capek gue, bosan gue, jenuh gue dengan kenakalan gue, dan gue tahu porsi gue di mana. Gue harus stop, gue nggak boleh lebih dari ini, karena ketika gue lanjut dari ini, gue akan bikin malu keluarga gue dan juga orang-orang di sekitar gue. Nice. Jadi prinsip gue, ya gue harus bisa jalannya itu sendiri. Luar biasa, keren. Wow. Tapi lu dari konten udah lumayan ya? Ya itu alhamdulillah, bersyukur. Jajan Honda Jazz mah ada ya? Honda Jazz sih nggak ada, minimal iPhone 14 Pro Max. Oh. Nggak, apa namanya, kadang gini ya, lu kan berarti jatuhnya sekarang seorang konten kreator, bahkan freelance ya? Iya. Kerja lepas lah lu ya, maksudnya ya bulanan nggak nentu gitu lah, katakanlah. Walaupun ya sebenarnya kalau kita bikin manajemen punya target ya sebenarnya sama aja gitu, kita punya bulanan juga. Di entertain itu nggak ada yang pasti. Semua itu akan ada naik turunnya. Yeah. Gue inget banget satu kata-kata yang dikutip sama Raffi Ahmad. Hidup itu jangan pernah jadi bintang. Wih. Tapi hidup itu bagaikan kita jadi langit. Nah, betul. Bintang bisa kita tempel dimanapun. Asik. Kalau kita jadi bintang itu gampang. Iya. Lu bikin sesuatu yang aneh, lu viral sekali, sesaat, sekali Udah. 2 kali udah. Bisa redup. Bisa redup. Bintang bisa redup. Iya. Tapi inspirasi kita adalah gimana cara kita jadi langit. Dan lu memegang itu dan lu bisa survive bahkan berkembang sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah. Ya gue juga bersyukur gue bisa kenal dengan beberapa teman-teman gue yang sukses juga. Gue bisa support mereka, gue bisa bantu mereka apa yang jadi kebutuhan mereka dari gue bisa gue handle selagi gue bisa. Luar biasa. Esa Anugrah, tepuk tangan lagi. Lu bisa main sulap gak sih? Gak bisa gue. Gak bisa? Gak bisa. Terakhir lu ngilangin orang? Kalau ngilangin orang, gue jago. Lu culik? Hah? Lu culik? Iya, gue culik, gue tenang-tenang. Sebenarnya banyak banget ini hal yang gue pengen kupas ya. Tapi tadi sebenarnya gue pertanyaan terakhir tuh pengen tahu, lu apa sih pegangan lu bisa sampai sekarang? Ternyata tadi ya, lu ada 3 hal yang bisa lu pegang ya. Ya maksudnya apa tadi? Mimpi, motivasi dan bukti nyata. Dan bukti nyata. Bahkan lu juga sekarang aware dan setuju dengan statement Raffi Ahmad bahwa harus menjadi langit ya. Betul. Itu hal yang luar biasa sih. Terus ada project apa ke depan? Ada ke depan. Apa nih yang bakal lu lakuin? Kayaknya bakal gede nih. Pokoknya Cuman tunggu aja. Tunggu aja. Ada beberapa project yang gue jadi plan point gue juga. Dan bismillah akhir tahun ini juga gue bisa rilis. Ajak gue lah. Apaan kek? Yang penting budgetnya masih aman lah ya. Soalnya biaya produksi masih kecil. Tapi lu kemana-mana ke TV-TV ikut lu ya? Maksudnya ketemu artis-artis ya? By the way, oh iya nih, ini nih yang belum gue bahas. Lu kan suka lagu pop Jawa nih. Gue ngeliat lu ngefans banget sama Happy Asmara. Iya. Betul, Gimana Bang. ceritanya? Berarti lu karena lu suka pop Jawa, dangdut Jawa, akhirnya lu iya. ngefans. Jadi sebetulnya bukan cuma Happy Asmara sih. Dari dulu tuh gue ngikutin dari almarhum Pak Didi Kempot. Terus zamannya Via Valen, Nela Karisma, Tasya Rosmala, Jihan Audi itu gue udah ngikutin dari tahun 2015. Keren pada apa lagi? Iya. Sampai pada akhirnya gue nemu sosok Happy Asmara pada tahun 2018 saat itu. Oke. Pas ketemu gue juga nih. Iya. Karena Terus? gue masih ngepoin kan musik-musik dangdut kayak gitu-gitu kan. Karena gue seneng yang gue bilang tadi, gue seneng. Temulah sosok Happy Asmara dan mulai mengenal sosok Happy Asmara itu di akhir tahun 2019. Dari antara akhir tahun 2019 awal tahun 2020 itu. Pada saat Happy Asmara rilis lagu dari almarhum Pak Didi Kempot yang judulnya lagu Tatu. Tatu. Iya. Oke. Mulai mengenal sosok Happy Asmara.
Dari situ. Luar biasa. Akhirnya gue ngeliat di Instagram lu ya foto sama Happy Asmara sampai lu cetak kan di ini. Iya. Cetak di Itu adalah ya itulah makanya. Hidup itu harus punya prinsip, mimpi, Asik. motivasi, bukti nyata. Jadi Tapi lu sekarang punya kontaknya Happy Asmara nggak sih? kalau untuk saat ini gua nggak. Manajernya ya? Dan ada beberapa teman dari tim-timnya juga yang sampai detik ini gue masih bisa silaturahmi dengan baik sama mereka. Nah luar biasa kan, maksud gua lu dari fans tapi lu bisa, ya itulah dari modal lu tadi ya, nekat bulat, maksudnya tekad lu bener-bener pasti lu kembangin dan lu banyak peluang untuk bisa ketemu para idola lu ya. Alhamdulillah, satu gift yang diberikan. Masalahnya lu sering banget ketemu Happy Asmara itu. Cewek gue juga masalahnya ngefans, ajak-ajak. Ya, Cuman ntar mau ketemu lagi katanya nih. insya Allah dalam waktu dekat. Mantap, luar biasa banget. Tepuk tangan lagi dong. TV berarti ketemu Raffi Ahmad lu pernah tuh gue ngeliat videonya. Ya. Kemarin berakhir juga di GTV berdiri sebelahan sama beliau. Oh gitu. Dan emang motivasi dalam diri gue itu saat ini beliau Raffi Ahmad dan juga Happy Asmara. Mantap, luar biasa. Mereka adalah sosok yang menginspirasi. Mereka orang yang pekerja keras menurut gue. Oke. Mereka yang nggak kenal waktu, mereka yang tidak pernah melihat bahwa mereka itu siapa. Dia tetap humble dengan kita. Lu sempat konten sama Raffi Ahmad nggak sih? Kalau konten, karena gue prinsip gue orangnya segan. Second Gue ya? lebih Padahal lu bisa aja gitu ya. Maksudnya Gua- konten TikTok, joget-joget. Mereka tuh orang sibuk, mereka orang capek, jadi gue ngehargain waktu-waktu mereka. Detiknya per detik ya mereka ya. Maksudnya udah syuting itu juga kemana lagi, apalagi segala macem. Di tempat syuting juga harus fokus kan. Betul. Dan lain-lain. Nah, gue pengen tahu nih. Lu kan ngonten nih, Hah? ya kan? Berarti sekarang yang aktif di mana? Sekarang untuk Gue saat IG ini ngeliat, TikTok ngeliat. Ya fokus sih gue sekarang TikTok dan YouTube juga. Kalau YouTube kita cuma produksian doang, karena untuk ngehandle dari label. Nah, gue pengen nanya ketika lu ngupload konten nih, lu sempet nggak ngalamin lemot, lama, buffering? Oh itu jelas. Para konten kreator kayaknya pada nyobain nih. Iya. Pada ngalamin. Ngalamin banget sih kalau itu. Lu pernah bener? Sering lah. Gimana tuh? Sampai pernah yang masalah internetnya yang dibanting malah HP gue sendiri. Salah internet? Yang lu banting Yang apa? masalah internet padahal. Harusnya dibanting kan internetnya. Aduh. Malah HP-nya yang dibanting. Aduh. Buffering berarti tuh ya. Dan menyebabkan pecah-pecah nggak sih? Maksudnya video jadi nggak bagus. Iyalah jelas. Di IG kan gitu kan? Kualitas juga jadi kekompres karena Iya. durasi time untuk uploadnya itu kepotong karena jaringan. Ini nih harus dikasih solusi nih. Harus dikasih solusi nih. Makanya ini, Aduh. mana Lu harus mahal setiap bulan bayar. Aduh, masuk banget ini. Lu harus coba Binet. Wah, Internet Service Provider asli Karawang, bro. Boleh. Asli Karawang. Internet Service Provider Berarti asli Karawang. putra daerah itu. Putra daerah ownernya. Milik langsung dari Milik langsung putra daerah asli Karawang. Nih, ada di belakang kita. Bapak Roberto Gustinov, CEO dan founder Binet asli Karawang. Luar biasa. Jadi Binet itu 24/7 layanannya, bro. Kelebihan Binet, jadi lu misal kadang kalau office hour jam kantor sampai jam 5 doang, misal tutup, ya kan, kantornya mungkin, dan akhirnya nggak bisa tuh kalau kita misal ada gangguan dan lain-lain atau pengen nanya Di itu tengah malam gitu di ya. tengah malam kan, misal kita butuh nih buat apa, buat kebutuhan kan sekarang udah digitalisasi lah, pasti butuh malam-malam. Binet itu bisa melayani karena 24/7, 24 jam dalam 7 hari itu on terus, siap melayani masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang. Internetnya cepat, harga terjangkau, mulai dari 200 ribuan lu bisa akses internet cepat tanpa pembatasan kuota. 200.000. 200, mulai dari 200 ribuan. Gue di rumah Keren. hampir 500. Waduh. Pokoknya lu coba pakai Binet, ntar lu cobain ya. Siap. Gimana perbedaan nih? Mungkin setelah ini kita langsung hubungin Pak Robert. Semoga bisa support.
langsung aja pasti nonton ya. Sa, thank you banget brother, udah lu datang ke sini nyempetin. Katanya kurang fit. Karena gue ngeliat Esa tuh lu harus selalu ceria karena itulah profesional entertainer. Maksimal dalam diri gue itu maksimal tidur tuh 5 jam. Nah, kan. Gak boleh lebih. Kalau gue lebih dari 5 jam, gue akan marah dengan diri gue sendiri. Kan harusnya 8 bro yang sehat. Oh enggak, lu enggak ya? Karena 3 jam itu gue kasih waktu itu untuk gue jadi inspirasi. Nice. Dan sisanya untuk gue runner melakukan kerjaan gue. Harus sekali lagi tepuk tangan buat. Sa, thank you banget sekali lagi bro. Siap. Udah datang ke Binetok, jangan kapok-kapok ntar datang ke sini lagi ya. Siap. Kapan-kapan mampir lagi. Happy Asmara lah suruh datang sini. Janganlah, Gus Aldi dulu. Gus Aldi belum loh. Kan asli Karawang belum ke sini. Oke, thank you banget Sa sekali lagi, dan buat Bine Lovers dimanapun kamu berada, boleh kasih feedback ya. Komen di bawah siapa lagi yang harus diundang di Binetok episode selanjutnya. Jangan juga lupa like ya. Dislike boleh tapi kliknya 2 kali. Tik nah gitu. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, sahabat-sahabat kamu. Share, siapa tahu video ini, konten ini, episode ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Saya Aldi Ripeng pamit undur diri, juga Esa Nugrah. Dan ini dia Binetok, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.